Kakek, mendingan VN aja, biar kamu tak ajarin memahami Bible yang benar ya. Kalau cuma ngetik itu, waduh, capek nanti. Itu sudah kujelaskan, Dul. Kau jangan bantah. Sesuai dengan dalil. Ya Tuhan, kaulah Bapa kami. Tuhan orang Kristen itu Bapa. Ya. Bapa itu Roh dan Firman. Namanya Yesus. Ya. Ya. Yesus itu nama Bapa yang diberikan kepada manusia Kristus. Paham kau enggak? Ya, mudah-mudahan kau sembuh. Oke? Iya, sekarang mana ayatnya? Jadi kalau kamu mentuhankan aku sama dengan mentuhankan Bapa. Karena Bapa dan firmannya yaitu aku adalah sama-sama Tuhan, harus kamu sembah. Ada nggak seperti itu? Bapa itu Roh dan Firman. Bapa datang ke dunia yang Roh dan Firman itu tetap Roh dan Firman. Bapa itu di sorga. Maka Yesus itu mengajarkan doa-doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Siapa namanya? Nama Bapa itu Yesus. Ya. Nama Yesus itu diberikan kepada manusia Kristus. Paham kau enggak? Yang Tuhan itu Bapa, yang di dalam manusia Kristus itu. Jangan tolol memahami kitab. Ya, kau tuh buta kitab. Oh, berarti Bapa itu ibaratkan Dewa Wisnu, yaitu menjelma jadi Krishna. Krishna itu ya Wisnu gitu, ibaratkan gitu ya. Sama seperti itu nggak ceritanya? Krishna Wisnu itu dongeng, hayalan. Ya, tidak ada itu tokohnya. Ya. Kau tahu Krishna Wisnu juga kagak? Mana ada Krishna Wisnu? Itu hayalan. Hayalan orang-orang. Dewa. Emang dia manusia? Dewa itu, Krishna Wisnu itu nggak ada. Ya. Bapa itu datang ke dunia mengambil rupa manusia. Bukan seperti Allah. Ya. Allah itu nggak ada. Nggak dikenal itu Allah. Cuma imajinasi Muhammad doang itu, halusinasi aja itu. Dibohongin kalian itu, dikibulin Muhammad sama Jibril itu. Itu Jibril itu jin gua hiro. Cekek pula kan si Muhammad kan. Masa malaikat nyekek, cuman Muhammad doang yang dicekek sama malaikat. Nabi-nabi yang lain kan. Itu jin. Loh. Gimana kalau orang juga mengatakan bahwa Yesus itu jelmaan Allah atau firman jadi manusia itu dongeng? Gimana kalau kita katakan dongeng juga? Baik Wisnu Krishna atau Yesus sebagai anak Allah atau firman jadi manusia itu dua-duanya dongeng. Gimana kalau seperti itu? Nah, kalau kita bisa mengklaim seperti itu, mendingan kita pakai dalil saja. Oke, mana ucapan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia? Silakan. Kita tidak usah bahas Yesus apakah dengan pakai asumsi pagan, tidak usah. Langsung pakai dalil, ayo. Yesus itu nama, ulangi lagi, Yesus itu nama Bapa. Ya. Kalau manusia itu mengambil rupa. Bukan Tuhan berubah jadi manusia. Ya. Rupa manusia itu diambil. Dia datang ke dunia mengambil rupa manusia. Rupa manusia itu diambil, diutus. Seperti kau itu, kalau kau kuambil, kau kuutus ke Holland atau ke Papua. Kau kupergunakan. Begitu juga manusia Kristus itu dipergunakan oleh Bapa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Bapa itu di dalam manusia Kristus, ya. Tapi Bapa itu Maha Kuasa. Kalau kamu di Jogja, kamu ke Surabaya, maka kamu ada di Surabaya, tidak ada di Jogja. Tapi Bapa di sorga, walaupun dia datang ke dunia, dia tetap di sorga. Ya, dia Maha Kuasa. Paham kau enggak? Kalau Allahmu tidak Maha Kuasa, kau tidak tahu kemahakuasaan Tuhan. Ya, enggak paham kau tentang
Bapa yang datang ke dunia, Tuhan yang datang ke dunia mengambil rupa manusia, kau sampai kapanpun tidak akan paham, ya, karena Allahmu tidak maha kuasa, ya. Jangankan datang ke dunia, ngomong aja sama Muhammad nggak pernah dikibulin Muhammad. Nah, coba kamu pakai dalil ucapan Yesus atau pakai ajaran samawi. Karena Israel pun yang menguasai kitab Taurat dan perjanjian lama, tidak ada Tuhan akan mengambil rupa manusia itu. Atau manusia diambil rupa oleh Tuhan. Itu gak ada. Ajaran Anda ini ajaran pagan. Yang mana dewa-dewa itu kan menjelma kan? Atau mau menjelma kek, atau mau inkarnasi kek. Itu dewa-dewa seperti itu. Jadi keyakinan kamu terhadap Yesus itu ajaran pagan itu. Nah, supaya tidak dikatakan pagan, coba pakai dalil ucapan Yesus atau pakai ajaran perjanjian lama. Anda kan ada di perjanjian lama, pasti orang Yahudi menunggu Tuhan mengambil rupa. Sampai sekarang enggak kok, orang Yahudi aman-aman saja. Karena mereka tahu bahwa Tuhan itu memberi firman, menyampaikan firman melalui para nabi. Bukan turun sendiri, mengambil rupa, enggak. Nah sekarang mana ucapan Yesus? Bahwa Tuhan mengambil rupa saya. Mana? Ada. Orang-orang Yahudi Israel itu tidak percaya tentang nubuatan, ya. Tidak percaya tentang nubuatan yang ada di kitabnya sendiri. Bagi mereka, nubuatan tentang Mesias itu bukan Yesus. Paham kau ya? Orang Yahudi itu berbeda, ya, dengan Kristen. Kristen itu orang yang percaya dengan nubuatan tentang Mesias anak Allah itu, ya. Itulah makanya timbulnya adanya Kristen. Itu adalah orang-orang yang percaya akan nubuatan tentang Mesias anak Allah yang ada di kitab para nabi, ya. Kalau orang-orang Yahudi yang sekarang itu, ya, itu mereka orang-orang yang tidak percaya tentang nubuatan itu adalah Yesus, Mesias anak Allah yang maha tinggi itu. Paham kau nggak? Nah itu saya paham. Jadi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Mesias itu manusia yang diutus oleh Allah sebagaimana Daud. Karena Daud berhasil diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Jadi, udah menjadi turun-temurun di Israel bahwa ketika mereka tertindas, Allah akan mengutus manusia sebagai Mesias, penolong menyelamatkan. Nah, Yesus itu ditolak sebagai Mesias. Nah, ada lagi orang yang bodoh. Malah Mesias itu dijadikan Tuhan, padahal Mesias itu manusia gitu loh. Nah, ini kebodohan yang murakkab ini namanya. Siapa bilang telah lahir seorang putra, ya, telah lahir bagimu seorang putra, namanya disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu berbicara untuk siapa? Hah? Itu berbicara untuk siapa? Coba, telah lahir seorang putra, bukan apa yang maksud putra di situ? Tuhan gitu. Berarti mulai dia lahir sudah Tuhan gitu. Padahal semua para nabi itu dia diakui sebagai nabi ketika dia menerima wahyu. Nah, Yesus menerima wahyu ketika umur 29 atau 30. Lalu dia mengatakan, "Aku utusannya Allah untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Aku diutus," kan gitu. Itu benar, ini saya percaya ini. Tapi kalau aku ini Tuhan, mulai dari lahir aku itu Tuhan, sebagaimana dewa-dewa itu yang dilahirkan. Ada nggak Yesus mengatakan seperti itu? Itu nubuatan, namanya disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu siapa? Hah? Coba kau jawab, yang kutanya kau jawab. Ya, itu nubuatan itu siapa orangnya? Bisa kau jawab nggak? Nah sekarang gini loh, kalau Allah itu tidak dikenal dimanapun, Yesus menggunakan nama Allah. Enggak, itu salah terjemahan. Loh kenapa kamu diem sekarang? Udah tahu nama Allah itu tidak pernah dikenal, kamu diem ketika Yesus menyebut nama Tuhannya Allah. Diterjemahkan ke Indonesia, kok kamu setuju saja? Gimana ini? Kau tak bisa jawab, Tata. Kau tuh udah keok, Tata. Kau bilang kau mau menginjili aku, tapi kau ternyata penginjil palsu.
Siapa nubuatan itu? Kok nggak jawab? Hah? Memang kok nggak bisa jawab dan tak akan bisa jawab. Namanya disebut Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hah? Itu orangnya itu siapa itu, Tata? Bertobatlah kau, tak? Ya, bertobatlah kau. Loh, ini bukan masalah keok atau enggaknya. Tugas saya meluruskan ajarannya Yesus. Nah, sekarang, apakah Mesias itu Tuhan? Tuhan yang menjelma jadi manusia. Kata-kata Mesias itu. Coba kamu baca terjemahan kata-kata Mesias itu apa? Tahu nggak kamu? Emangnya Tuhan seperti dewa-dewa gitu Mesias itu? Nah, ini kamu tidak bisa bantah itu. Namanya disebut Allah perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal. Itu tuh apa itu? Kok ngerti bahasa nggak? Hah? Ngerti bahasa nggak kau itu? Nggak perlu kujelaskan. Kalau kau cerdas, itu kau bisa mengartikan sendiri. Ya, namanya disebut Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, itu tahu nggak artinya apa itu? Ya, kau itu bukan meluruskan, membengkokkan. Kau itu, Tata. Kau itu penginjil palsu. Kamu kalau ngerti bahasa, coba. Pernah baca ayat ini nggak di perjanjian lama? Kalau tidak pernah, akan saya sebutkan ayatnya. Aku menjadikan Musa sebagai Allah. Dan saudaranya Harun sebagai nabi. Berarti Musa itu Allah. Ya, terus kamu menjadikan Yesus itu Raja Damai, Allah Perkasa. Berarti Yesus dan Musa sama-sama Allah gitu. Dengan kata-kata ayat tersebut. Hidup yang kekal itu percaya kepada Bapa dan percaya kepada Yesus yang diutus. Ya. Mengenal, bukan percaya, mengenal Yesus. Kamu itu tidak mengenal Yesus, Tata. Hidup yang kekal itu percaya kepada Bapa dan percaya kepada Yesus yang diutus. Mengenal Yesus yang diutus. Ya. Kamu tidak mengenal Yesus yang diutus, Tata. Kalau saya ini orang yang mengenal Yesus yang diutus. Ya, mengenalnya bagaimana? Dialah Bapa yang datang ke dunia mengambil rupa manusia. Itulah yang dimaksud dengan mengenal. Mengenal satu-satunya yang diutus. Ya. Kamu kan hanya tahu ya, utusan itu seperti Muhammad doang. Muhammad itu utusan dari dunia. Ya. Mengenal Yesus itu adalah mengenal bahwa Bapa itu telah datang ke dunia mengambil rupa manusia. Jadi harus mengenal Bapa dan juga mengenal Bapa yang datang ke dunia mengambil rupa manusia. Itulah hidup yang kekal. Akan mendapat hidup yang kekal. Nah, makanya saya juga gitu. Coba kamu nanya ke saya. Tata, siapa Tuhan yang benar itu? Allah atau Allah? Terus Yesus siapa, Tata? Utusannya Allah. Nah, terus di mana salahnya saya? Justru kalau saya, Tata, siapa Yesus itu? Tuhan. Saya ditampar oleh Yesus saya. Tata, kau itu tidak mengenal Yesus, Tata. Orang yang mengenal Yesus itu adalah orang yang mengetahui bahwa Bapa ya datang ke dunia mengambil rupa manusia. Itulah orang yang mengenal. Ya, hidup yang kekal itu orang yang mengenal Bapa dan juga mengenal Yesus yang diutus, yaitu Bapa yang datang ke dunia mengambil rupa manusia. Itulah yang maksud ayat itu. Ya. Maksud ayat itu di situ. Orang akan memperoleh hidup yang kekal kalau percaya kepada Bapa dan percaya kepada Bapa yang datang ke dunia mengambil rupa manusia. Manusia Kristus itulah utusan. Oke, sekarang kita buktikan pakai dalil. Menurut saya Yesus itu sesuai pengakuan Yesus, dia utusan, penyampai firman, menerima firman, mengenalkan Tuhan yang benar yaitu Allah. Oke, kalau menurut kamu yang lebih kenal kepada Yesus, oke, mana dalilnya bahwa Yesus itu adalah Bapa yang mengambil rupa menjadi manusia? Silakan. Mana ucapan Yesus, saya ini Bapa mengambil rupa saya? Silakan. Untuk memahami tentang Yesus, Tata, nggak bisa comot 1-2 ayat.
Banyak ayat itu yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Ya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ya, barang siapa melihat aku melihat Bapa. Ya kan apa? Bapa itu tidak bisa dilihat kalau datang ke dunia secara utuh. Kalau orang lihat Bapa secara utuh datang ke dunia, itu orang mampus, modar, tata, nggak bisa. Makanya Bapa itu datang ke dunia mengambil rupa manusia. Dan Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Karena Bapa itu ada di dalam manusia Kristus itu. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Aku dan Bapa adalah satu. Itu jelas. Terus, berarti Bapak itu juga mereka juga Bapak. Aku di dalam mereka, Bapak di dalam aku. Gitu gimana? Supaya mereka jadi satu. Sama seperti aku di dalam Bapak dan kamu di dalam aku. Supaya kita semua jadi satu. Nah itu, kalau satu semua banyak Tuhanmu gitu. Yesus itulah Yesus itulah yang mempersatukan, ya. Manusia itu sudah tidak layak, ya. Awalnya itu termasuk dirimu Tata, tidak layak, ya. Tapi karena Yesus, ya. Karena Bapa datang ke dunia mengambil rupa manusia, manusia itulah yang mengerjakan, ya. Supaya kita semua ini, saya orang yang percaya bersama-sama juga dengan Bapa, ya. Di mana? Di kehidupan kekal. Nah sekarang supaya saya disatukan, siapa yang harus saya tuhankan? Yesusnya atau Allahnya? Jawab dulu itu. Ayo silakan. Yesus itu nama yang berkuasa. Makanya kalau mau membahas tentang kekristenan Tata, ya, yang kau mau bahas itu tentang nama Yesus apa tentang manusia Kristus, ya. Di sini kuncinya di sini. Kalau mau membahas Kristen itu harus apa yang mau diomongin tentang manusia Kristus. Karena ini berbicara tentang Bapa yang datang ke dunia mengambil rupa manusia. Beda dengan Allahmu. Kalau Allahmu itu cuma informasi-informasi doang. Ya, tapi Bapa yang datang ke dunia mengambil rupa manusia itu disaksikan orang dan ditulis oleh orang-orang yang menyaksikan, oleh orang-orang yang hidup sejaman dengan manusia Kristus itu. Tidak usah muter-muter. Kalau kamu pengikut Yesus, Yesus mengenalkan Tuhan itu siapa? Dirinya atau Allah yang mengutus dirinya? Silakan. Ini balik lagi kan, kau muter-muter balik lagi. Tuhan orang Kristen itu Bapa di sorga. Dari tadi udah kujelasin, tapi kau tidak paham karena Allahmu nggak pernah datang ke dunia, Tata. Oh, jadi Bapak yang di surga bukan Yesus ya? Nah, bagus itu. Ya gitu dong. Jadi Tuhanlah Bapak yang menjadi Tuhannya Yesus. Jangan Yesusnya gitu ya. Dari tadi kan gitu enak. Oke. Selesai.